Assalamualaikum adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang masih bilangan bulat ya. Oke, bilangan bulatnya ini tentang soal latihan untuk soal cerita ya. Berarti soal cerita pada bilangan bulat. Oke. Soal cerita pada bilangan bulat. Untuk soal cerita pada bilangan bulat, kita langsung aja ke soalnya ya. Nah, adik-adik kemarin gimana untuk soal campurannya? Pasti bisa ya. Nah, sekarang kakak akan lanjutkan kembali untuk materi berikutnya. Jangan lupa adik-adik untuk subscribe-nya, untuk komennya, mau materi apa yang dibahas, mau share-nya juga, like, komen, dan share-nya juga. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar tahu materi apa yang akan kakak berikan lagi kepada adik-adik berikutnya. Oke, untuk soal cerita pada bilangan bulat, misalnya soal ceritanya gimana ya? Kita tulis dulu aja ya. Oke, soal ceritanya. Misalnya suhu udara di wilayah A di Amerika, misalnya ya, di Amerika itu ketika musim dingin berapa derajat ya biasanya kalau musim dingin? Misalnya min 16 derajat Celcius. Kemudian menjelang musim semi suhunya naik menjadi min 8 derajat Celcius. Oke, pertanyaannya, berapakah selisih suhunya? Ya. Oke, berapa selisih suhu antara musim dingin dan musim semi. Oke, nah caranya kalian bisa sih, kita lihat dari cara ke-1 ya. Cara 1, kalian bisa pakai garis bilangan. Oke, kalau pakai garis bilangan berarti bisa dibikin seperti ini ya. Ini 0, berarti suhunya musim dingin di sini nih min 16 gitu kan ya. Kemudian di sininya suhunya min 8. Berarti dari min 16 ke min 8 inilah yang disebut dengan selisihnya. Min 16 ke min 8 berapa jaraknya? Dari min 16, min 15, min 14, min 13, min 12, min 11, min 10, min 9, min 8. Berarti kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti selisih suhunya 8 derajat Celcius gitu ya. Untuk cara 1. Bagaimana kalau kita mau cara kedua nih? Kalau cara kedua berarti gimana nih cara keduanya? Tinggal suhu akhir dikurangi dengan suhu awal ya. Suhu akhir kurangi suhu awal. Suhu akhirnya di situ kan min 8 dikurangi suhu awalnya min 16. Sekarang min 8, min dengan min jadi positif ya. Nah, min 8 tambah 16 kan hasilnya min atau plus? Plus ya. Berarti 8 derajat Celcius. Hasilnya sama kan? Cara ke-1 ataupun cara ke-2 ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua untuk soal cerita. Biasanya soal ini suka ada di soal-soal dulu sih adanya soal-soal ujian ya, cuma sekarang nggak ada ujian nasional, berarti mungkin di soal-soal yang AKM-nya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua.
Soal yang kedua biasanya tentang skor-skor ya. Misalnya skor. Kita lihat soal yang kedua tentang pada suatu tes matematika misalnya ya. Pada suatu tes matematik, soal nomor 2, pada suatu tes matematika misalnya ya, pada suatu tes matematika yang berjumlah 40 soal, Ana menjawab benar. Soalnya 30 soal mungkin ya. Ana menjawab benar 30 soal. Ya. Kemudian dan 6 soal salah. Oke. Skor total ditentukan skor totalnya. Skor totalnya ditentukan skor 4 bila jawaban benar. Terus kemudian skor min 2 untuk jawaban salah. Dan skor min 1 untuk jawaban yang tidak dijawab ya, atau yang tidak diisi ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa skor Ana? Berapa skor yang diperoleh Ana? Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kalian tulis dulu begini. Soalnya ada 40 gitu ya. Oke, soal 40 ini ada benarnya 30, salahnya 6. Berarti yang tidak dijawabnya ada berapa? Berarti yang tidak dijawabnya ini baru 30 sama 6. Soalnya ada 40, berarti yang tidak dijawabnya adalah 4 ya. Nah, sekarang baru kalikan dengan pengali skornya. Benar berarti dikali 4, salah dikali minus 2, dan tidak dijawab kalikan minus 1. Kita jumlahkan ke arah kanan. 30 kali 4 120, 6 kali min 2 min 12, 4 kali 1 min 4 ya. Dari sini artinya skornya itu 120 kurang 12 kurang 4, betul? Nah, jadi 120 dikurangi 16, jadi skornya 104 ya. Oke, paham adik-adik untuk sampai sini ya? Oke, nah selanjutnya kita ke soal yang ketiga ya. Untuk soal yang ketiga misalnya gimana ya? Oke, soal yang ketiga kita lanjutkan. Mau tentang apa ya? Masih suhu aja ya. Kita lihat untuk suhu juga, tapi beda sedikit. Misalnya kita soal ketiga ya. Soal ketiga misalnya begini. Misalnya suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan, berarti ketika kulkasnya belum mati ya, artinya belum dinyalakan. Dihidupkan, jadi sebelum dihidupkan 24 derajat Celcius. Setelah dihidupkan
Kemudian kita nyalakan misalnya ya, berarti setelah dihidupkan selama 5 jam. Selama 5 jam suhunya menjadi min 6 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berapa derajat kenaikan suhu setiap jam? Nah, kalau ditanya kenaikan suhu setiap jam, kita harus tahu dulu berapa sih naiknya suhu di kulkas dari 24 menjadi min 6. Boleh pakai garis bilangan seperti tadi, boleh juga pakai suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya mau pakai garis bilangan juga boleh. Oke, ini awalnya 24 di sini, kemudian ke sini jadi min 6. Berarti selisih suhu dari sini ke sini tuh berapa derajat? Ini kan 24, dari 0 ke min 6, 6. 24 tambah 6, berarti dari sini ke sini itu 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius itu selama 5 jam. Berarti selama 1 jam itu berapa derajat Celcius? Tinggal 30 derajat Celcius dibagi dengan 5 jam. Jadi 6 derajat Celcius. Ya, jadi jawabannya 6 derajat Celcius setiap jam. Oke, paham ya? Itu untuk cara ke-1. Ini cara 1. Kalau mau pakai cara 2 berarti pakai yang tadi ya. Kalau cara 2 itu ya suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya min 6, suhu awalnya berapa tuh? 24. Ya, betul? Suhu akhirnya min 6, suhu awalnya 24 derajat Celcius. Oke. Nah, berarti ini dikurangi dengan 24. Jadi hasilnya adalah min 30, betul? Nah, ini tuh artinya min itu menandakan perubahan suhunya. Minus tuh, tapi tetap secara jumlah itu 30. Berarti kalau selama 30 itu untuk 5 jam, berarti untuk 1 jamnya 30 derajat dibagi 5, hasilnya 6 derajat Celcius. Ya, suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Artinya kenaikan suhunya dari selisih suhunya dari 24 ke min 6, artinya ada penurunan suhu selama 30 derajat. Makanya min di sini untuk menunjukkan bahwa suhunya memang menurun. Tapi kalau ditanya kenaikan setiap jam, artinya suhunya di sini 30, walaupun kita pakai tetap min 30 derajat, di sini min, artinya ini untuk menunjukkan bahwa suhu mengalami penurunan dari jam ke jam. Oke, cukup paham ya caranya? Oke, terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum.